Pak Isnaldi, boleh diceritakan dulu kesibukannya saat ini apa saja Pak, terutama sebagai Ketua Tim Tata Usaha Pak. Kalau Surprise ini yang ada di Pusdiklat apa saja Pak? Khusus untuk pelatihan saja atau bisa digunakan juga Pak oleh masyarakat? Supaya nanti pelatihan yang ada di sini sama pelatihan yang ada di teman-teman di UPT itu sama. Ruang lingkup kerjanya sendiri Pak di Tim Tata Usaha ini apa saja sih? Kita siapkan kelasnya yang bisa live untuk fasilitas. Berarti nantinya kemungkinan akan bisa ya Pak disewa. Bisa. Selain itu ada yang baru apalagi nih Pak di tahun 2024 kemarin dari Surprise-nya. Pusdiklat ini ada berapa pegawai sih Pak? Pusdiklat yang namanya dulu Pusat Pendidikan dan Pelatihan akan berubah menjadi Ada pesan-pesan nggak Pak untuk baik untuk internal atau barangkali juga Sobatkom yang nonton semua di YouTube? Hai Sobatkom semua, jumpa lagi di Bojer Update kali ini bersama saya, Sistin. Sobatkom udah pernah ikut pelatihan di Pusdiklat belum? Nah kalau sudah pernah, biasanya kan Sobatkom bertemu dengan tim penyelenggara pelatihan ya. Ada tim teknis, fungsional, manajerial, GTA, dan juga DLA. Tapi kali ini kita akan membahas ya sebuah tim kerja yang seringkali bekerja di balik layar dan jarang terlihat nih. Tapi tim kerja ini punya peran yang sangat penting dalam berjalannya sebuah organisasi. Nah, untuk itu sudah hadir ya narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ketua Tim Tata Usaha. Nah, sudah hadir Pak Isnaldi. Langsung saja kita sambut beliau. Halo Pak Isnaldi, Halo gimana Mbak kabarnya? Sisin, alhamdulillah sehat. Oke, Pak Isnaldi boleh diceritakan dulu kesibukannya saat ini apa saja Pak, terutama sebagai Ketua Tim Tata Usaha Pak. Oke, saat ini setiap awal tahun, proses awal tahun tuh pasti kita yang namanya penyusunan anggaran. Walaupun udah dimulai dari tahun sebelumnya, tapi kita memastikan anggaran kita tahun ini akan seperti apa. Kemudian kita sudah mulai menetapkan yang namanya penetapan kinerja, dan itu menjadi salah satu bagian dari kerjanya TU. Draft penetapan kinerjanya organisasi. Nanti dari kepala badan turun ke eselon 2 Kapusdiklat, nanti turun ke semua tim dan sampai staf paling bawah nanti di Pusdiklat. Dan acara rutinannya, kegiatan rutinannya itu tetap pengecekan Sapas kita di Pusdiklat sampai saat ini kan seperti apa. Sampai tahun ini awal, karena ini juga awal tahun, tentu yang bertemu dengan karena kontrak seperti security, cleaning, internet itu dimulainya di awal tahun semua. Nah itu yang kegiatan kita oper sampai saat ini kita lakukan seperti itu. Oke, jadi banyak ya Pak pekerjaannya di awal tahun ya? Rutin aja itu. Oke, udah rutin ya. Kalau ruang lingkup kerjanya sendiri Pak di Tim Tata Usaha ini apa saja sih? Secara umum, Ya. fungsi tata usaha adalah supporting dari satuan kerja Pusdiklat. Nah, di situ nanti ada tugasnya, mulai tadi nyusun anggaran, kemudian ada tim keuangan, masalah keuangannya di satuan kerja ini, kemudian ada tim aset atau BMN, kemudian ada tim kearsipan, kemudian ada anggaran, keuangan, arsip, BMN, Kepegawaian. dan kepegawaian, malah lupa kepegawaian. Oke, kita kupas satu persatu nih Pak. Oke. Ya, kalau pertama kan pasti yang disupport Surprise dulu ya. Kalau Surprise ini yang ada di Pusdiklat apa saja Pak? Pusdiklat saat ini sudah mempunyai mulai dari ruang kelas, itu wajib, ada asrama, kemudian ada ruang kantor, kita punya auditorium, terus kita punya fasilitas ibadah yang kita nama masjid, kita juga punya gor untuk fasilitas olahraga, dan setiap kelas kita sudah siapkan untuk LED-nya. Jadi layarnya tidak LCD proyektor tapi bentuknya LED. Sudah upgrade ya Pak ya? Okay. Itu yang Surprise umumnya kita siapkan seperti itu. Oke, selain itu kalau misalkan penggunaannya nih Pak, Surprise-nya ya, pengelolaannya gimana sih Pak di sini? Kita tadi bilang kita supporting
untuk seluruh Pusdiklat ini. Jadi kalau teman-teman pelatihan, kemarin ada penyelenggaraan pelatihan apapun. Nah, mereka kan nanti sebelum melaksanakan penyelenggaraan pelatihan, kita siapkan nih saprasnya. Mereka butuh kelas berapa, bentuk kelasnya akan seperti apa, kemudian butuh kamar berapa kalau ada peserta yang nginep, kemudian nanti mereka butuh namanya alat tulis kantor ya, ATK ya, kebutuhan akan seperti apa di dalam kelasnya. Terus di dalam kelas juga kita akan tanyakan, ini ada butuhnya online atau offline nggak? Kalau kebutuhannya sampai online, kita siapkan kelasnya yang bisa live untuk fasilitas aplikasinya. Oke. Jadi mulai streaming misalkan Zoom atau Tem atau yang lainnya kita siapkan di situ. Itu kita siapkan. Nah, itu tergantung kepada teman-teman dari tim penyelenggara pelatihan ya, mau bentuk layout kelasnya akan seperti apa. Itu. Dan kita tugasnya di situ. Dan nanti kita akan ngatur dengan jumlah kita yang ada, masuknya kapan dan keluarnya kapan. Berarti semua tim kerja tuh wajib lapor dulu ya Pak Wajib. ke tata usaha. Okay. Kalau memang masuk-masuk aja kita nggak tahu nanti kalau sudah diisi siapa yang akan bertanggung jawab di situ. Malah rebutan ya Pak. Iya. Nah kemudian ini semua fasilitasnya ini apakah khusus untuk pelatihan saja atau bisa digunakan juga Pak oleh masyarakat? Pelatihan ini secara umum saprasnya digunakan untuk pelatihan. Pelatihan kita utamanya tusinya itu ya, Pak? untuk ASN, untuk PNS atau P3K. Itu utama dulu. Kalau masyarakat untuk umum mau menggunakan, ada metode lain, boleh yang namanya peminjaman atau nanti kita siapkan ada tarifnya. Karena di situ ada tarif yang karena kita termasuk lembaga yang bisa mengeluarkan tarif untuk sewa menyewa. Nah, masyarakat umum bisa menggunakan tarifnya kan menyewa ruangan sesuai dengan tarif yang sudah diatur gitu. Secara umum bisa. Jadi untuk pelatihan ASN itu malah yang utama, masyarakat umum juga bisa menggunakan sarana dan sarana di sini. Polanya ada dua nanti polanya lagi, bisa pakai sewa. Cuman kalau nanti ada direct perintah pimpinan pakai di sini, ya kita akan ngikutin tanpa kita pungut. Oke. Kemudian yang bisa disewakan apa saja Pak? Hampir semuanya. Kita punya auditorium bisa disewakan. Kita punya kelas bisa disewakan. Kita punya kamar bisa kita sewakan. Nah, kita juga punya kantin ya, kita bisa kesewakan juga. Ada yang bilang nih kamarnya katanya di Pusdiklat bagus nih Pak. Nah, kategori fasilitasnya apa aja nih Pak nih? Bagus akan seperti apa sebenarnya. Cuman gini, alhamdulillahnya kita sudah menyiapkan atau dapat menyiapkan asrama itu yang tanda kutip setidaknya peserta kita harap nyaman di situ. Kamar mandi yang dulunya di luar kita masukkan ke dalam kamar. Yang sekarang kita sudah siapkan ada air panas dan ada air dinginnya juga. Jadi ya di dalamnya sudah kita fasilitasi TV sudah ada di dalam. Kemudian internet sudah bisa sampai di kamar juga kita siapkan di dalam. Jadi ya kami harapkan itu cukup membuat peserta nyaman lah untuk nginap di sini. Oke, jadi saprasnya ini maksudnya kamar ini baru Pak ya? Baru dibangun di tahun 2024 renovasi ini? Namanya. Oh ya renovasi. Okay. Udah 2023 kita renov. Oh renovnya 2023. Selain itu ada yang baru apalagi nih Pak di tahun 2024 kemarin dari sarprasnya? Kita sudah renovasi juga yang studio. Oh sekarang ada studio. Ya. Ada studio multimedia kita namakan, ada studio musik kita namakan. Nah, studio multimedia ini seperti sekarang nih kita pakai tempat podcast nih. Nah itu salah satunya. Kita siapkan untuk podcast maupun live streaming kalau misalkan untuk dulu ada pembukaan pelatihan bisa di sini.
Buat teman-teman pengajar, buat video pembelajaran bisa juga di sini. Kita taruh semuanya di studio ini. Kemudian untuk sisi hiburan nih, kita siapkan sebelah nama studio musik di situ. Desain kita dulu itu sebenarnya di situ baik untuk peserta, selain mereka belajar di kelas, mereka juga bisa menyalurkan hobinya kalau punya hobi musik. Nah, kita siapkan juga di situ studio musik dengan peralatan band yang ada. Sudah lengkap ya Pak alatnya? Cukup lengkap lah. Oh, sudah ada drum, ada gitar, ada organ, ada terutama soundnya kan. Kalau nggak ada sound juga nggak ada suara juga mungkin. Cukup lengkap lah untuk saat ini kita siapkan seperti itu. Berarti yang studio ini juga termasuk yang bisa disewakan juga ya Pak ya? Saat ini belum. Oh belum. Karena Terbatas studio nih. ini bukan karena sewaktu ini disusun, kita waktu nyusun aturan sewanya kita belum bisa masukin ini karena bentuk fisiknya belum ada. Nanti kalau ada revisi aturan kita akan masukkan. Berarti nantinya kemungkinan akan bisa ya Pak disewa. Bisa. Jadi ditunggu aja nanti infonya Pak ya kalau Iya. sudah bisa dibuka nih sewanya. Oke. Kalau tadi Sarpras sudah, kemudian kepegawaian Pak Is. Di Pusdiklat ini ada berapa pegawai sih Pak? Saat ini ada sekitar 76 pegawai. Baik dari ASN, ada namanya honorer PRPN, ada namanya pegawai tunjang tenaga pelaksana TP. 3 kategori pegawai yang kita ada saat ini. Nah, kemudian di tahun 2025 ini akankah ada penambahan pegawai Pak mungkin? Ada 2 jalur penambahan pegawai untuk tahun 2025 ini. Yang dari formasi CPNS. Kita kemungkinan pasti akan dapat 1 dari 3 formasi yang kita ajukan dulu. Kita buka, kementerian yang buka sih, Kementerian Kominfo yang buka. Cuman kayaknya yang ngisi cuman 1 formasi. Ya sayang banget ya Pak, ini yang 2 nggak terisi nih. Nggak tahu kenapa tidak terisi. Terus yang jalur kedua adalah sesuai dengan sekarang yang pemerintah honorer pindah semua ke P3K. Nah, teman-teman dari yang tadi honorer dan TP kita harapkan masuk ke semuanya ke P3K. Formasinya kita siapkan untuk semuanya. Jadi kami harapkan mereka semua masuk menjadi P3K karena nanti di tahun ini harusnya sudah tidak boleh ada lagi honorer. Oke, sudah tidak ada hal lagi honorer ya Pak, semuanya harus ASN. Oke, kalau terkait perubahan nama nih Pak Is, kalau sebelumnya kan kita di Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, itu pengaruhnya seperti apa nih Pak di Pusdiklat? Pengaruhnya sebenarnya tidak Komdigi, sebelum dari Kominfo sendiri, yang dulu namanya Badan Penelitian dan SDM itu berubah menjadi Badan Pengembangan SDM. Cuman Pusdiklatnya belum. Oke. Nah, dengan berubah nomenklatur komunikasi dan digital jadi Komdigi, seluruh satuan kerja itu berubah. Pusdiklat yang namanya dulu Pusat Pendidikan dan Pelatihan akan berubah menjadi Pusat Pengembangan Aparatur. Kenapa ada aparatur di belakangnya? Karena lokusnya kita nanti tetap ke ASN. Fokus ke ASN Fokus ya Pak? Kita tetap ke ASN. Jadi untuk pelatihan ASN baik internalnya Komdigi sampai ke eksternalnya Komdigi sesuai dengan bidang tusi Komdigi. Nanti pelatihannya akan di sini. Oke. Tapi secara tugas fungsi tetap ya Pak? Secara umum tetap pelatihan. Plus ini ada tambahan lagi, ada 2 tambahan utama. Yang pertama akreditasi. Jadi pusat pengembangan ini nantinya melaksanakan akreditasi program pelatihan. Program pelatihan ini diakreditasi untuk lembaga pelatihan di beberapa daerah. Kita punya UPT namanya, supaya nanti pelatihan yang ada di sini sama pelatihan yang ada di teman-teman di UPT itu sama. Standarnya sama. Standarnya sama. Hasilnya, outputnya juga akan sama. Kemudian yang kedua, yang baru untuk ASN sebenarnya sih secara umum adalah sertifikasi. Kalau selama ini kan pelatihan keluar
muncul sertifikat. Selesai itu. Selesai, iya. Nah, sekarang kita kasih plus. Pelatihan kita laksanakan, kemudian nanti yang lulus dapat sertifikat, kita ikutkan yang namanya sertifikasi ke lembaga sertifikasi. Dan ini bagi kami adalah salah satu capaian outputnya, bahwa peserta pelatihan itu tidak hanya diuji di kelas oleh penguji di WD Suaranya, sampai yang akan diuji juga oleh lembaga sertifikasi. Kalau lulus di situ, berarti kan sertifikat itu berlaku untuk seluruh Indonesia, baik di dalam, sebenarnya juga keluar sudah berlaku juga untuk di luar. Jadi kita harapkan ASN itu tidak hanya belajar di kelas, hanya dapat output ilmu di kelas, kemudian kemampuannya hanya diukur di kelas. Ke depan kita mengukurnya lewat lembaga sertifikasi. Jadi itu juga kita harapnya di output dari pelatihan ini meningkat. Kemudian lembaga ini juga, prestasi kita juga selama ini hanya sekedar melaksanakan pelatihan, keluar sertifikat, selesai. Nah, ini kita juga akan menyatakan bahwa pelatihan ini berguna. Ada pun lembaga pengujinya, yaitu LSP, lembaga sertifikatnya. Oke, berarti pesertanya tidak hanya ikut pelatihan kemudian selesai, tetapi juga harus dipastikan kalau dia benar-benar kompeten ya Pak dengan mengikuti sertifikasi. Dan kompetennya versinya lembaga sertifikasi ya, bukan hanya kompeten berdasarkan penilaian dari tenaga pengajarnya saja. Oke, terakhir nih Pak Is, ada pesan-pesan nggak Pak untuk baik untuk internal atau barangkali juga Sobatkom yang nonton semua di YouTube? Oke, untuk internal dulu nih. Oke. Kita harapkan dengan seluruh sapras yang sudah kita siapkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu satu. Yang kedua, dirawat. Jangan sampai kita hanya bisa beli, tapi kita nggak bisa merawatnya. Dan merawatnya tidak menjadi tanggung jawab TU doang jadinya di sini. Setiap sivitas atau pegawai di Pusdiklat harus bisa merawat aset yang ada di Pusdiklat. Merawatnya tidak hanya melihat itu aja. Dimanfaatkan juga lah. Sebenarnya tadi kita punya studio, manfaatkan. Kita punya studio band, manfaatkan. Kita punya di kelas yang namanya LED dengan tanda kutip teknologi yang cukup baru. Kita juga belajar memanfaatkan. Jangan sampai pesertanya bisa, kita sendiri juga nggak bisa. Malah nggak bisa nih. Gitu. Nah, untuk keluar, karena ini untuk ASN ikutlah pelatihan di sini. Pelatihan kita mulai dari pelatihan administratif sampai pelatihan teknis di bidang komdigi ya, tetap dengan sarana dan prasarana yang bagi kami cukup lumayan baik. Jikapun nanti ada tambahan, silakan nanti tambahan. Kita nanti coba akan siapkan sesuai dengan kemampuan anggarannya yang diberikan oleh pemerintah. Itu. Kemudian masyarakat umum juga bisa memanfaatkan ini dengan pola sewa menyewa. Silakan. Dengan lokasi yang di kita cukup strategis ya. Di sebelah Jalan Besar, di Kebun Jeruk ini dekat tol. Saya pikir juga dengan harga yang cukup bersaing dengan hotel-hotel sekitar, silakan dimanfaatkan. Oke. Demikian Pak Is ya diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Ya demikian ya Sobatkom diskusi kita dengan Ketua Tim Tata Usaha Pak Isnaldi. Jadi ada beberapa informasi penting tadi ya. Di Pusdiklat ini menyelenggarakan banyak pelatihan yang bisa Sobatkom ikuti. Jadi jangan lupa cek informasinya di Instagramnya @pusdiklatkominfo dan juga cek informasi terbarunya di channel YouTube Pusdiklat Kominfo. Kemudian kalau Sobatkom pengen main ke Pusdiklat boleh cek langsung ke sini ya. Kalau mau menyewa ataupun pengen penasaran nih seperti apa sih kelasnya, asramanya, cek langsung ya nanti alamatnya di Pusdiklat Kominfo Kebon Jeruk Jakarta Barat. Demikian ya diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.